Selamat pagi, perkenalkan nama saya Theophilus, NIM 210306132. Saya dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang hukum menurut Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, kata hukum merupakan terjemahan dari kata Torah. Kata Torah merupakan bahasa Ibrani yang kita kenal sebagai Taurat atau Torat, yang diterjemahkan dalam kitab Mazmur terjemahan baru yang berarti undang-undang. Kata Torah berarti mengajarkan atau menunjukkan. Apabila bangsa Israel berhadapan dengan suatu putusan yang penting, maka dimintalah Torah dengan perantaraan seorang nabi atau imam. Torah dalam hal ini adalah petunjuk-petunjuk ilahi atau keputusan ilahi, dan juga dapat diartikan sebagai seluruh petunjuk dan keputusan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya bangsa Israel. Torah dipandang sebagai suatu anugerah kasih setia Tuhan, sebagai tanda bukti bahwa Ia masih memelihara umatnya. Dalam arti, hukum memiliki arti yang sama dengan wahyu yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel untuk mengatur tingkah lakunya. Oleh sebab itu, hukum tidak bisa dipisahkan dengan kehendak Allah, karena hanya Tuhanlah yang memberikan nilai yang penuh melalui firman-Nya yang ajaib. Yesus menolak untuk tunduk kepada segala macam peraturan, kecuali hal itu sesuai dengan firman yang disampaikannya. Tuhan sendiri membuat hukum dalam Alkitab agar Tuhan dapat mengarahkan setiap tingkah laku anak-anaknya, agar kita sebagai anak-anaknya tidak mudah terjatuh ke dalam dosa. Hukum Allah memberikan petunjuk, bukan pembenaran. Hukum Allah ialah 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa, yang berisi, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Dan yang terakhir, yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu atau hak sesamamu. Prinsip dasar dari hukum Allah ialah tertera di dalam Matius 22 ayat 37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia, kita tidak boleh menghakimi, karena Tuhan adalah hakim yang terakhir yang memutuskan apakah yang benar dan apa yang salah. Karena itu tanggung jawab manusia yang terutama ialah melakukan apa yang dikehendaki Allah, yang termasuk dalam hukum Taurat adalah amanat agung, hukum Taurat, dan hukum kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.